Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video ya tambahan ya dari materi perkuliahan pengurangan berbasis web lanjutan yang sudah kita selesaikan. Insya Allah dalam eh, beberapa sesi ke depan akan kita bahas masalah CSS framework yang sudah kita singgung di penghujung dari materi pengurangan berbasis web menggunakan PHP framework waktu itu ya terakhir, dan kita menggunakan Laravel dan disanding dengan Laravel UI-nya menggunakan Bootstrap. Jadi untuk video ini kita akan bahas secara ringan ya, belajar bersama lah namanya ini ya, belajar bersama dan juga secara santai karena memang tidak termasuk di dalam materi perkuliahan. Adik-adik sekalian dan sobat-sobat yang sedang menyaksikan video ini bisa langsung ke situs resminya Bootstrap, yaitu getbootstrap.com. Bootstrap merupakan salah satu CSS framework yang familiar, yang banyak digunakan saat ini. Dan ya, kalau Laravel sendiri sebenarnya sekarang ya sudah beralih ke Tailwind sebenarnya. Kalau adik-adik ya mungkin ada yang lebih mahir dari saya ya kalau masalah Tailwind. Ya, Tailwind merupakan kompetitor dari Bootstrap atau sebaliknya. Bootstrap merupakan kompetitor dari Tailwind itu sendiri. Ini juga merupakan, kalau mereka sendiri mengaku bukan sama dengan Bootstrap ya, berbeda. Kalau di sini katanya A-Utility ya kan. A-Utility First CSS Framework. Ia juga merupakan CSS Framework, tapi dengan cara yang berbeda, seni yang berbeda. Kalau misalnya di sini semua kelas-kelasnya itu disandingkan. Misalnya kalau buat lebar W32, H32, kemudian MD, sini rounded. Ya, ini semuanya dibuatkan satu persatu. Sedangkan kalau Bootstrap itu sudah ya istilahnya dikasih bundelnya gitu. Kalau Tailwind itu satu persatu di sini. Mana contohnya misalnya ini kalau misalnya ingin buat semacam uh, kotak notifikasi misalnya. Jadi kotak itu dibuat misalnya W-nya berapa, H-nya berapa, kemudian background-nya berapa, selanjutnya ukurannya seperti apa. Jadi kalau Tailwind seperti itu. Namun kalau di Bootstrap misalnya, ya sudah ada bundelnya itu. Misalnya alert, ya alert info udah selesai. Nah, tapi kalau di Tailwind gitu, dibuatkan satu persatu, di situ bedanya. Kalau Laravel itu sendiri sudah ya migrasi ke sini, ke Tailwind CSS, dan ya kalau dari kreatornya sendiri dari Laravel, mereka masih support lah gitu untuk UI-nya menggunakan Bootstrap, tapi nanti mungkin suatu saat ini akan ditinggalkan. Tapi saya sendiri masih ya bersikukuh untuk menggunakan ini. Karena memang dari awal menggunakan Bootstrap, dan sebenarnya tidak ada masalah sih ya untuk itu menggunakan Bootstrap atau menggunakan Tailwind. Ya sama aja ya kan. Toh sama-sama CSS framework, cuman punya style yang berbeda. Dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kan. Oke, dari sekalian, ini merupakan situs resmi dari Bootstrap CSS framework ini ya. Oke, di sini mungkin kita lihat ada installation, kemudian JS deliver. Selanjutnya ada Bootstrap icon, ada juga push CL themes. Di menu utama ada docs, example, icon, themes, dan blog sini. Dan nanti yang akan menjadi sasaran utama ya, sasaran utama kita adalah docs. Kita akan belajar dokumennya secara ringan dan semuanya sudah ada di docs, di dokumennya. Kemudian ada juga sampelnya di sini misalnya. Ini sampel-sampel tema yang sudah dibangun menggunakan Bootstrap ya. Selanjutnya ada icons. Nah, icons ini
sepertinya sudah dikembangkan mulai dari versi terakhir Bootstrap ini. Dulunya sih menggunakan glyph icon ya kalau nggak salah. Tapi sekarang Bootstrap punya icon sendiri, jadi tidak perlu menggunakan pihak ketiga. Nah, ini banyak ini. Bisa digunakan. Kemudian ada themes di sini. Kalau mau beli misalnya, ini sudah ada dijadikan atau sudah ada dalam bentuk jadinya. Harganya, kalau saya sih cukup mahal ya. Nah, ya, di sini ada $39, $49 ya. Kalau misalnya kali 10.000 aja ini berarti 490 kali kalau kali 15.000 ya kan sekitar ya 700-an ya kan. 750 ya, 750.000 ya kan. Ya, kalau di tempat situs yang lain ya mungkin lebih kurang dari ini. Tapi kalau bagi yang ingin beli ya silakan nanti dicoba. Tapi ya pertama sekali kita harus paham tentang CSS Bootstrap-nya itu sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada blog. Nah, ini kalau saya sendiri sering buka bagian blog ini untuk mengetahui rilis yang sudah yang sudah dirilis oleh komunitas dari Bootstrap. Termasuk di sini ada lognya juga. Apa sih yang berbeda dari sebelumnya gitu kan? Oke, ini saya tutup. Tailwindnya saya tutup juga. Nah, kita akan ke menu docs. Oke, untuk versi sendiri ada sebelah kanan di sini. Versi latest versionnya itu ada 50X. Nah, kalau sekarang itu tadi ada 502, ini versinya 50X. Di bawahnya ada 46X ya. Kalau kemarin kita masih menggunakan ini 46X gitu. Kalau untuk 50X ini ya mungkin beberapa tampilan-tampilan dari website itu belum bermigrasi ke sini, masih banyak menggunakan 46X gitu. Tapi nanti suatu saat akan bermigrasi ke 50X ya. Ada juga versi 3, ada juga versi 2. Kalau saya sendiri sudah mengikuti mulai dari versi pertamanya sampai dengan versi 5. Kalau 232 ini dulu ya banyak juga project-project yang kita gunakan menggunakan versi 2. Kemudian versi 3 jelas, kemudian 46 ya yang kita gunakan saat ini 46. Oke, kita ke 46X. Ini dokumentasinya untuk versi 46X. Oke, sekarang kita lihat menu di sebelah kirinya. Ini semua dokumentasi yang ada di Bootstrap versi 46. Dan ini sangat lengkap sekali ya. Semua yang ada di dalam framework itu sudah didokumentasikan di sini secara baik. Oke, pertama kalau introduction-nya ya baca-bacalah bahasa Inggris ya kan. Nah, pertama kita ke halaman atau kita baca dulu introduction-nya. Di sini katanya kalau nanti mau install itu ya bisa copy paste style sheet link to your head katanya. Ya nanti masukkan ke bagian head before all other style sheet to load our CSS. Jadi nanti ya kalau bisa dia lah yang pertama kan gitu. Iya kan, before all other style sheets to load our CSS gitu ya. Kemudian dia juga punya JavaScript JS-nya yang bisa dipanggil nanti di load. Di sini bisa ada 2 di sini. Dia butuh jQuery. Nah, di sini ada 351 Slimin CS yang dibuat. Kemudian ada Bootstrap ya bundle-nya juga. Min CSS yang sudah istilahnya itu sudah diperkecil lah ukurannya gitu kan. Kemudian kalau ingin ya membaginya satu persatu bisa juga menggunakan Pupper dan Bootstrap. Jadi kalau di bundle tadi sudah disatukan, bisa juga dipisah katanya di sana. Oke, nanti kalau seandainya sudah paham yang bagian ini, untuk starter template-nya bisa lihat di sini. Sini katanya Bootstrap CSS-nya dipanggil. Nah, ini menggunakan CDN JS Deliver.net. Bisa dipanggil langsung di sini tanpa menyimpan filenya.
Selanjutnya juga di sini jQuery dan bundelnya bisa dimasukkan di bagian body dan boleh di bawah gitu. Nah, kalau seandainya nanti jQuery tidak butuh untuk ke atas, ya bisa ya dia dipanggil terakhir gitu. jQuery sama Bootstrap-nya itu. Kalau seandainya tidak ada yang perlu memanggil ini di awal. Tapi kalau misalnya ada yang apa namanya itu eh, package-package tertentu atau plugin atau apa ya kan, yang dia butuh jQuery itu di awal gitu. Jadi kalau seandainya ini butuh di awal, kita harus memasukkannya di bagian hit gitu. Tapi kalau bootstrapnya tetap bisa dibuat di awal gitu. Di akhir maksud saya. Di akhir. Selanjutnya dia katanya butuh HTML5. Bootstrap require the use of HTML to type. Jadi doc type-nya wajib dimasukkan di dalamnya katanya. Without it you will see some funky incomplete styling. Nanti ada yang nggak lengkap ya kan. But including is certainly cause any consideration. Oke, itu saya mungkin. Kemudian responsive meta tag di sini biar nanti responsif sesuai dengan besar layar yang mengakses halaman tersebut, masukkan ini katanya. Ada viewportnya di sini. Jadi nanti untuk dibuka di layar komputer, layar yang besar atau laptop yang lebih kecil dan smartphone yang lebih kecil lagi ya. Jadi nanti dia menyesuaikan dengan perangkatnya gitu. Oke, selanjutnya ini kita abaikan masuk download. Nih, kalau seandainya ingin di-download filenya, silahkan klik tombol download di sini. Ada tombol downloadnya. Nanti kita akan dapat filenya. Kalau tadi di sini kita tidak dapat filenya, tapi bisa langsung jalan gitu, karena sudah apa namanya, sudah langsung diletakkan di JS Deliver nih. Sudah online dia ya kan, tidak perlu dipanggil. Tapi kalau ingin dijalankan di komputer lokal kita, silahkan di-download. Misalnya ini kita download. Ini yang compiled-nya. Oke, ini misalnya ada CSS-nya di sini, kemudian ada JS-nya, JavaScript-nya. Jadi jQuery-nya tidak dimasukkan di sini ya. Selanjutnya kalau source file-nya ini ada. Jadi nanti di sana semua ya, di dalam source file-nya itu. Contoh-contohnya, documentation-nya ada di dalamnya itu. Next, misalnya ini saya buka. Nah ini. Nah ini misalnya ada di CS, CSS, SCSS, site, ya. Jadi semuanya ada di dalamnya. Dan yang bagian apa namanya, compiled tadi juga sudah ada di dalam ini ya. Ini bagian this ya. Tapi termasuk semuanya ada di dalam ya. Yang bagian source file ya. Atau katanya tadi kalau seandainya ingin installnya via JS Deliver ini, ya cukup tempelkan ini saja ke file kita, itu sudah jadi. Atau menggunakan npm yarn dan RubyGem Composer. Ya, kalau seandainya mau pakai Composer juga bisa. Oke. Selanjutnya precompiled Bootstrap. Nanti Bootstrap isinya ini gitu ya. CSS sama JS-nya. Nanti yang kita perlu itu cuma dua ini aja. Bootstrap min CSS dan bundle min CSS-nya. Kalau saya sih dua itu ya. Kalau nanti membutuhkan source yang lainnya ya bisa dimasukkan ya. Dan ukurannya kecil aja sih gitu, nggak banyak kok. Selanjutnya ini misalnya ya bootstrap information including some or of. Ini nanti kalau seandainya di dalamnya itu isinya apa saja kan gitu ya. Oke, ini kita lewatkan browsers and devices. Katanya di sini supported browser apa aja yang di support ya. Ini Chrome besar sama 45, Firefox besar 38 ya.
sampai Explorer. Ya, Explorer-nya ini legend ya, legend dari Microsoft Windows ya. Ini pemain lamanya dulu. Dulu kan andalan dari Microsoft kan Internet Explorer ya. Kemudian iOS, Safari, Android, Opera. Ini ya syarat-syarat minimalnya ini. Kemudian mobile devices, Android, iOS, atau Windows 10 Mobile. Ini tidak support. Ya, Microsoft Edge-nya mau support di sini. Kalau Android ini Safari-nya nggak support. Kalau iOS ya support di sini. Kemudian desktop browser, mau di Mac atau di Windows, ini support. Ini tidak kita bahas lah ya. Yang penting nanti kan seandainya yang nggak jalan kan ketahuan. Ini nggak support ya kan. Oke, JavaScript individual or compiled gitu ya. Ya bisa individual atau yang sudah di compile. Ini sepertinya tidak terlalu apa di sini. Ini getting started-nya ini theming. Nah, ini nanti untuk SAS ya mungkin ada di pembahasan yang lain dan ya banyak programmer-programmer suhu-suhu kita yang lebih jago ya masalah ini ya. Saya nggak pala begitu kali ya. Nanti ya silakan ke suhu-suhu kita yang lainnya. Oke, next masalah build tools. Saya sendiri sih nggak pernah menggunakan ini. Kalau sudah ya ada yang disediakan ya saya nggak menggunakan ini. Ada webpack di sini. Selanjutnya accessibility. Oke, kita lewatkan getting started. Lanjut ke layout. Overview. Selanjutnya nanti yang akan dibahas adalah containers. Containers basic layout element. Jadi nanti untuk memasukkan dia di dalam ukuran pas dia di tengah layar gitu kan. Maksudnya kalau ini kan full satu layar ini satu layar. Jadi nanti untuk di dalam satu buah layar itu diukurkan misalnya ini tengahnya main areanya di sini disebut dengan container. Nah, jadi nanti untuk layar yang lebih kecil nanti ini menyusut yang di tengahnya tetap sampai nanti perangkat yang lebih kecil. Kemudian di sini untuk ukuran itu atau gridnya disebut dengan grid ya di sini. Mana sih bacaan gridnya? Artinya kotak-kotaknya itu ada 5 di sini 5. Ada extra small, medium, large, dan extra large di sini. Kalau misalnya extra small di sini container 100%. Kalau ini misalnya ukurannya di small itu 540 px, mediumnya 720, large-nya 960 sampai extra large. Ini tergantung layar yang meload dari halaman tersebut ya kan. Ya. Misalnya kalau kontainer SM itu di small 540. Ini nanti small, medium 720, large-nya 960 sampai 1140 di sini. Ya, kalau misalnya dia sampai fluid itu 100% aja. Dia menyesuaikan ke layar gitu. Contohnya nanti adalah div class container ditutup dengan div. Ya, jadi nanti untuk kelas-kelas yang disediakan itu kita menggunakan perintah div. Div kelasnya apa gitu. Jadi nanti semua kita bermain di div aja gitu. Div kelasnya apa gitu. Gimana dapat nama kelasnya? Nanti ada di dokumentasi. Nama kelasnya ada. Kemudian ada dijodoh-jodohkan kelasnya gitu. Ya, kalau misalnya ada alert ya, untuk peringatan misalnya, mau warna apa? Alert, kemudian warnanya warna info misalnya. Info nanti birunya nggak pala biru gali gitu kan. Nah, itu nanti ada dijodoh-jodohkan juga. Tapi pada intinya adalah menggunakan div kelasnya apa gitu. Kalau fluid misalnya div class container fluid. Inilah dia container fluid. Ini ada container Excel, ada container saja gitu. Seperti ini. Default container katanya. Class is a responsive fixed width container, meaning it's max width change at each breakpoint.
Eh, Kemudian untuk responsif misalnya bisa menggunakan counter SM, MD, LG, XL gitu. Jadi nanti ini SM small, MD medium, LG large, kemudian XL extra large. Kalau fluid itu tadi sudah mengikut di layar 100% dia. Nah, kemudian untuk ukurannya tadi ada di sini 576 px, 768 px, 992 px lebih besar ya. 1200 besar sama dengan. Kemudian ya itu tadi mungkin masalah untuk kontainer. Selanjutnya ada grid. Nah, ini pembagian dari grid. Untuk satu layar itu terdapat 12 kolom. 12 kolom. Misalnya ini mana sini bacaannya? Oh, kita bacaannya sini 12. Jadi dibagi menjadi 12. Jadi bisa 1 sampai 2. Ah, ini dia. Column classes indicate the number of columns you would like to use out of the possible 12 per row katanya. Jadi bisa dibagi menjadi 12. So if you want the 3 equal with columns across, you can use col 4 gitu. Jadi kalau mau dibagi 3, ya bisa dibuatkan col 4 gitu. Ya berarti 4, 4, 4 gitu. Dia totalnya 12 gitu. Atau bisa juga dibagi misalnya seperti ini, tapi kita buat SM saja gitu. Bisa juga seperti itu. SM atau call 3 kali, dia nanti responsif gitu. Dia menyesuaikan. Dia jumpa call 3 kali, dia langsung membagi 3. Jadi 12 dibagi 3, ini berarti ada 4, 4, 4. 4, 4, 4. Bisa juga seperti ini, call gitu. Call berarti columns, ya kan? Kemudian ini untuk ukuran call SM, call MD, call LG, dan call XL gitu. Of columns 12. Jadi nanti semuanya dibagi menjadi 12. Kalau misalnya dibagi 2 ini berarti call 6. Ini call 6. Atau call saja 2 kali sama juga. Artinya ada call 3 kali seperti ini. Div class row barisnya. Jadi ini dalam satu row ini, satu baris. Kemudian call-nya dibagi 3. Bisa call atau call 4, call 4, call 4. Yang penting dia 12 gitu kan. Kemudian next apa lagi? Nah, di sini misalnya kalau ini ada satu buah kolom yang lebih besar, ini kolom lagi. Misalnya ini diukur 6, berarti tinggal ini 6, ini 3, ini 3 ya kan. Karena ini 6, dia totalnya 12 gitu. Jadi kalau mau apa namanya? Melebarkan ini 6 dan ini tinggal, bisa dibuat call 3 atau call gitu saja seperti ini. Call. Dan selanjutnya ada pembahasan call, kolom. Jadi nanti membagi-bagi kolomnya juga sini ada. Bisa juga seperti ini dibagi-bagi, satu kolom dibagi dengan kolom lagi bisa. Oke, masalah grid ya. Masalah grid itu membagi satu buah row, satu buah baris ini menjadi beberapa kolom grid. Utilities for layout ini mungkin kita abaikan. Lanjut konten. Masalah report. Oke, misalnya heading. Nah, untuk headings and paragraph itu sudah dibuatkan ukuran sendiri H1 sampai H6. Kemudian listnya juga mungkin sudah ada di modif sesuai dengan apa namanya Bootstrap ini gitu. Oke, ini contohnya yang bagian form. Oke, selanjutnya tipografi. Nah, ini tadi bagian heading. Misalnya P kelas H1. Kelasnya H1 berarti heading. Boleh H1 juga bisa membaca atau P kelas H1 gitu. Bisa juga. Atau H3 kemudian di dalamnya apa. Selanjutnya display 1. Jadi nanti untuk membaca kelasnya itu ya tengok aja kelasnya kelas yang mana gitu kan. Baca di sini, bisa di search di sini. Kemudian membuat yang mana gitu kelas.
Kalau di sini menggunakan P ya, saya sih gitu. Ini nanti kita banyak bermain di div gitu. Selanjutnya bagian code. Ini jarang ini digunakan. Kalau seandainya ingin menampilkan code ya pakai perintah code gitu. Ini HTML biasa sih. Selanjutnya ada image. Nah, ini image. IMG SRC kelasnya apa? Misalnya di sini tersedia ada fluid, ada di sini ada thumbnail gitu misalnya thumbnail. Kalau thumbnail IMG SRC kelasnya IMG thumbnail gitu. Seperti ini. Ada garis halus di sebelah outsetnya ya, ada di sebelah luarnya thumbnail. Kemudian rounded kalau seandainya ingin apa namanya? Sisinya itu bukan siku ya, tapi melengkung gitu. Melengkung seperti ini. Kemudian posisinya kiri kanan kalau ini float left float right berarti posisinya. Kemudian next table. Nah ini banyak nih untuk table. Table kelasnya misalnya table, tapi kelasnya apa saja. Nah ini banyak nih misalnya table dark. Nah, jadi nanti ini untuk desainnya gitu. Kemudian bisa juga untuk t-head. Kemudian table strip pad gitu seperti ini. Nah ini kan untuk apa namanya itu ada barisnya itu ganjil genap itu beda-beda. Nah ini bisa nanti gampang sih gitu, buat aja kelas table kelas strip pad gitu itu udah jadi itu sebenarnya gitu. Oke, next misalnya apalagi kita bahas di sini ada border rate. Ini border rate ini berarti pakai garis semua, kayak garis ini pakai warna. Kalau saya sih nggak pernah gunakan ini. Table dark ini mau hitam, borderless nggak pakai border ya, bisa juga nggak pakai border. Nah, selanjutnya ada hooper. Ini hooper kalau dilewatkan mouse-nya warna gitu ya kan, atau warna yang lain. Kemudian untuk tabel yang lebih kecil barisnya ya, misalnya kalau tadi ini kan ukuran standarnya kan agak lebar ya, bisa juga diperkecil tabel SM. Jadi barisnya itu ini barisnya satu row ini ya lebih kecil ya. Selanjutnya apa lagi? Kalau saya sih nggak pernah gunakan ini. Next itu saja lah ya. Kemudian figur ini masalah image dengan captionnya ya. A caption for the above image. Oke, kita lanjut komponen. Nah, ini banyak ini. Nah, komponen-komponen kan yang tersedia itu sudah apa namanya? Sudah ada. Kita tinggal pakai gitu. Kalau misalnya alertnya warnanya biru yang ini, biru muda gitu. Atau ini abu-abu, hijau tapi hijaunya muda. Atau pink, kuning. Ya, ini biru apa ini? Ya, Arab birunya biru lah ini. Biru apa namanya? Kemudian ada light terang ya. Ini ada abu-abu tapi lebih tebal dari sebelumnya yang ini ya. Cara buatnya simpel itu, alert primary misalnya kalau seandainya ingin warna yang ini biru muda gitu. Alert primary ini berarti ini untuk apa namanya? Warna yang biru muda ini. Nah, jadi nanti nama colornya itu sesuai dengan ini gitu. Ini primary, ini secondary, ini success gitu. Jadi nanti banyak warna itu yang dibuatkan dijodoh-jodohkan dengan beberapa perintah dan dia warnanya sesuai dengan warna ini gitu. Misal button ya, button nanti kita bahas di button. Button primary gitu. Jadi nanti buttonnya itu warnanya ini gitu. Atau nanti sesuai dengan warna yang ada di button gitu. Ya, jadi mungkin warnanya sedikit ada perbedaan ya kalau button ya. Tapi warnanya itu maksudnya adalah biru gitu. Biru yang ada di sini birunya biru muda. Selanjutnya nah ya ini misalnya kalau mau buat lebih besar gitu bisa kayak gini. Contohnya ada di sini. Ini tinggal copy aja ke HTML kita jadi dia itu.
Oke, kemudian ada bed. Nah, ini kalau seandainya mau buat ini sering ini kalau saudara buka Facebook misalnya di sini ada notifikasi ada angka bulat warna merah ini jumlahnya berapa gitu. Itu namanya bed kalau di sini ya. Atau badge. Nah, ini tinggal buat kelasnya apa, badge sekundari misalnya ini. Warna. Tapi kalau dibuat ini misalnya badge sukses misalnya ini jadi warna hijau muda gitu. Kalau buat misalnya kayak di Facebook itu merah ya ini berarti danger. Kalau ini tadi kan danger itu merah, ini danger. Danger, danger. Danger. Oke, danger. Ada contextual variations di sini misalnya atau badges ya, links. Nah, di sini misalnya bisa juga. Lanjut ada breadcrumb. Ya, breadcrumb ini untuk posisi datanya atau posisi halamannya di mana. Ini juga udah tersedia. Dia menggunakan nav di sini ya, nav. Navigation ya, nav ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini tinggal copy aja nanti bisa jadi seperti ini gitu. Sederhana sih sebenarnya gitu. Dan itu sangat memudahkan sekali, nggak perlu disusun-susun, ini warnanya apa, ini lengkungnya berapa, ini nggak perlu. Jadi sudah disediakan dalam komponen ini. Button ya gitu. Ini ada buttonnya nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Button primary. Ya, ini untuk tombol ya kan. Ini biru nanti tombol primary, sekundarinya abu-abu, suksesnya. Kalau tadi hijau muda ini suksesnya memang hijau dia itu. Kalau danger itu merah gitu. Warning itu kuning, kuning kunyit gitu. Info, light, dark. Ini juga misalnya primary semua. Atau outline-nya aja gitu, outline aja ya, garis luarnya aja bisa juga. Ini nanti kalau dilewatkan ya berwarna juga ini. Size bisa yang besar atau SM yang kecil ya. Kalau LG besar, kalau SM misalnya kecil ya. Bisa juga dalam satu halaman itu tombol semua ya kan. Tombolnya panjang kayak gini ya bisa juga blok ya. Namanya blok gitu. Bisa juga yang disable. Ini semuanya sudah tersedia ini. Tinggal ditengok-tengok aja. Ada button. Nah, gimana bacanya? Button. Ya, button group ya. Atau button group. Nah, ini misalnya di satu apa ini ada tombolnya ada 3. Satu grup dia ya kan. Kayak gini juga ini atau menyatukan yang sebelah kiri sama kanannya dalam satu grup dia. Atau ini juga bisa ini kayak untuk email misalnya apa gitu. Kemudian ada juga yang dalam bentuk drop down link kayak gini. Gak bisa. Ini jelas-jelas menggunakan JavaScript ya. Kalau JavaScript yang gak jalan ini nggak bisa ini. Nah, juga arah bawah. Ini juga bisa. Selanjutnya card. Nah, ini dalam bentuk card. Ya. Jadi nanti silakan lihat di sini komponennya banyak. Disesuaikan saja. Tinggal copy paste ini contohnya sudah ada. Nah, ini kalau mau buat slide yang bisa di kiri kanan bertukar-tukar ini sudah ada ini. Nah, ini. Selanjutnya collapse ini juga kalau mau apa namanya ini bisa hilang dan timbul ya dengan klik ini. Nah, itu juga sudah tersedia. Banyak di sini nanti silakan sobat-sobat ada di sekalian lihat di sini. Pada intinya yang ini gitu. Semuanya sudah tersedia, kita tinggal contohkan gitu. Selanjutnya ini untuk utilities ya. Kalau nanti mau yang ekstra apa namanya itu kita bisa buat secara mandiri di sini di luar dari komponen yang sudah disediakan. Kalau tadi misalnya ada satu buah wilayah yang harus diberi border, nah tinggal pakai border kayak gini aja bisa itu. Nah ini contohnya kayak gini atau kayak gini. Nah kalau misalnya tadi untuk apa namanya satu buah kotak ya bisa dalam bentuk bulat gini juga bisa atau lonjong kayak gini. Nah kalau misalnya untuk mobil biasanya kayak gini ya image-nya. Nah bisa buat seperti ini. Image round circle misalnya kayak gini dia.
Selanjutnya nanti bisa lihat-lihat sampai di sini, sampai visibility ya, nah jauh nih. Sampai visibility di sini. Ini kalau saya sih nggak pernah sampai ke sini. Approach di sini nggak pernah saya lihat-lihat. Ini sudah disediakan juga. Migration sampai about. Oke, sampai di sini. Saya rasa nanti kita akan coba untuk apa namanya praktikumnya. Ini untuk introduction, say hello-nya ya kan. Nah, jadi untuk Bootstrap itu sendiri ya kita sudah dimanjakan dengan fitur-fitur yang sudah diberikan dan kita langsung bisa gunakan ya tanpa harus set-set lagi gitu. Tidak perlu dibuat ininya, itunya segala macam ya, panjang, lebarnya, apa warnanya apa. Itu hanya tinggal buatkan ya sesuai dengan kelas yang tersedia gitu. Tapi memang itu pula kelemahannya mungkin karena kelasnya tersedia ya kita harus menyesuaikan dengan kelas yang tersedia itu gitu. Kalau tadi misalnya Tailwind kita bisa buat ya gimana maunya kita tapi langkahnya lebih panjang gitu. Kalau ini ya sudah sesuai dengan yang diberikan oleh Bootstrap ya. Untuk video pertama ini mungkin saya cukup sampai di sini. Nah, tadi ini Git Bootstrap ada di doc, kemudian versi 46x di sini. Jadi nanti kita lanjutkan ke part 2 untuk ya saling apa namanya? Saling berbagi pengalaman ya masalah CSS framework ini, salah satunya yang populer ya di antara ya CSS framework yang lain. Yang lain masih banyak ya. Masih banyak. Ini cuma salah satunya ya, dan itu kita gunakan. Saya, khususnya saya gunakan dalam beberapa project yang saya kembangkan. Baik dari sekalian itu mungkin untuk say hello, introduction dari CSS Bootstrap. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Nanti kepanjangan ini videonya udah berapa menit nih, setengah jam lebih ya. Kita lanjut untuk ke part 2-nya. Kita contohkan untuk mendesain satu halaman namanya web menggunakan CSS framework Bootstrap. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.